Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa Ibu kelas 12, hari ini kita lanjutkan materi kita ya. Hari ini kita masuk pada fungsi distribusi kumulatif variabel acak diskrit. Ini kalimatnya panjang-panjang, jadi memang harus dicerna baik-baik ya. Bedanya tipis sebutannya. Nah, di sini misalkan X sama dengan C itu merupakan salah satu nilai variabel acak X yang memiliki peluang fx, maka nilai fc dinyatakan dengan, nah ini dirumuskan nih, kalau kumulatif itu dia pakainya kurang dari sama dengan, berarti px kurang dari sama dengan c sama dengan px sama dengan 0 ditambah px sama dengan 1 sampailah pada px sama dengan c. Nih sampai sini. Oke, kita ambil contoh ya biar gampang. Pada kasus sebuah mata uang logam dilempar sebanyak 3 kali, nilai-nilai peluang kumulatif variabel acak X yang menyatakan jumlah sisi gambar yang terlihat adalah sebagai berikut. Perhatikan, Ibu buatkan dulu tabel ruang sampelnya. Ini lemparan satu, lemparan kedua. Lemparan pertama bisa angka bisa gambar, lemparan kedua bisa angka bisa gambar. Maka kita pasangkan, akan terdapat 4 ruang sampel. Kemudian, nah lemparan satu, lemparan dua kita susun lagi ke sini. Kemudian ini lemparan yang ketiga. Nah, kita pasangkan maka akan tercipta atau akan terdapat ruang sampel seperti ini. Ada 8 ya. 2, 4, 6, 8. Oke. Sekarang kita lihat. Yang di sini kejadiannya itu menyatakan jumlah sisi gambar yang terlihat. Nah, mata uang logam itu kan ada sisi gambar, ada sisi angka. Di sini kita akan melihat kejadian yang menyatakan jumlah sisi gambar yang terlihat. Lihat ya, di sini AAA berarti angka semua. Berarti sisi gambar yang terlihat itu tidak ada. Nah, kalau tidak ada ini dianggap 0. Berarti 0 sisi gambar yang terlihat. Yang ini berarti 1 sisi gambar yang terlihat. Ada berapa yang satu? Ada 1, 2, ada 3 ya. Yang satu gambar terlihat itu ada 3 kejadian. Kemudian yang ini ada 2 sisi gambar yang terlihat. Ada berapa? Ada berapa kejadian? Ada 1, 2, 3. Nah, sedangkan yang ini adalah 3 sisi gambar yang terlihat. Berarti ada berapa kejadian? Hanya ada 1. Nah, kita buatlah di sini, Nak. Berarti kejadian terlihat sisi gambar pada mata uang logam itu ada 0. 0 berarti tidak terlihat, tidak ada sisi gambar yang terlihat. Yang ini berarti ada 1 sisi gambar yang terlihat, ini ada 2 sisi gambar yang terlihat, ini ada 3 sisi gambar yang terlihat. Kita lihat peluangnya. Yang 0 yang tidak terlihat sisi gambar berarti ada berapa kejadian? Hanya ada 1. Maka peluangnya adalah 1/8. 1 dibagi dengan jumlah ruang sampel. Nah, kalau ini yang terlihat 1 gambar berarti ada berapa kejadian? Ada 1, 2, 3. Berarti 3 dibagi 8 ya. Kemudian kalau 2 sisi gambar yang terlihat ada berapa? 1, 2, 3. Berarti sama ya, berarti 3/8 juga. Kemudian ada 3 sisi gambar yang terlihat, berarti ada 1 kejadian, maka peluangnya adalah 1/8. Nah, kalau kita mau mencari distribusi kumulatifnya, nah ini dia. Ini kan kita lihat rumusnya nih. Nah, kita perhatikan mulai dari x-nya 0, x-nya 0. Nah, di sini c kan sama dengan x ya, berarti x-nya 0, maka x kurang dari sama dengan 0, berarti yang kurang dari 0 kan tidak ada di sini, negatif kan tidak ada, karena kan berarti hanya mulai dari 0, berarti px sama dengan 0, berarti sama dengan 1/8. Kemudian kalau x-nya 1, berarti px kurang dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 1, berarti satunya masuk, berarti 1 masuk, 0 juga masuk, berarti px sama dengan 0 ditambah px sama dengan 1, tinggal kita masukkan, berarti 1/8 ditambah 3/8, dapatnya 4/8, disederhanakan menjadi 1/2. Kemudian untuk x-nya sama dengan 2, maka kita dapatkan px kurang dari sama dengan 2, yang kurang dari sama dengan 2 berarti 2 nya ikut, 2, 1, 0, berarti 0, 1, 2 ya. Nah, 0 tambah 1 tadi udah kita dapatkan 1/2 ya. Ibu ambil yang 4/8 biar penyebutnya sama dengan yang ini. Ibu ambil yang belum disederhanakan ya. Berarti 4/8 ditambah x sama dengan 2 itu 3/8. Oke, kita jumlahkan menjadi
7/8. Kemudian yang berikutnya X-nya sama dengan 3, maka PX kurang dari sama dengan 3, berarti 3-nya ikut masuk, berarti 3, 2, 1, 0. Berarti 0, 1, 2, 3. Nah, 1 sampai 2 tadi udah kita dapatkan 7/8. Nih 1 sampai 2 ini 7/8. Tinggal ditambah dengan PX sama dengan 3 itu 1/8. Maka kita dapatkan 7/8 ditambah 1/8 sama dengan 8/8 atau 1. Oke. Nah, distribusi ini kalau kita buatkan dalam bentuk fungsi, dia akan jadi seperti ini. Nah, kita data ya, satu per satu, berarti fx sama dengan, nah ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kalau dia 0, itu untuk x kurang dari 0. Atau x untuk yang lain. Kalau 0, berarti x kurang dari 0. Kan tidak ada nih di sini. Berarti kalau yang tidak ada di sini berarti hasilnya 0 untuk nilai X kurang dari 0. Sedangkan 1/8 nih, 1/8 berarti X-nya sama dengan 1. 1/8 itu bukan sama dengan 1, tapi X sama dengan 0. Ya, 1/8 itu X-nya sama dengan 0, maka kita buat seperti ini rentangnya, nak. Berarti 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Perhatikan satunya tidak ikut karena tidak ada sama dengan. Karena 1/8 itu hanya untuk X sama dengan 0, maka 0-nya ada sama dengan. Kemudian yang 1/2, nah 1/2 berarti kan sama dengan 1 kan? Sama dengan 1, 2-nya kan tidak ikut, tapi kita buat rentang seperti ini. Berarti 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2, 2-nya tidak ikut, tidak ada sama dengan, satunya ikut karena memang 1/2 itu tadi kita dapatkan X sama dengan 1. Kemudian yang 7/8 itu X-nya kurang dari sama dengan 2, 3-nya tidak ikut. Nah, kita buat rentang seperti ini. 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 3, 3-nya tidak ikut, tidak ada sama dengan, karena 7/8 itu hasil dari X sama dengan 2. Oke, yang terakhir, yang ini X sama dengan 3 kurang dari sama dengan 3 itu hasilnya 1. Maka kita buatkan seperti ini. Dia 1 untuk X lebih dari atau sama dengan 3. Nah, ini kan mungkin bisa saja berlanjut 4 dan seterusnya kan. Nah, maka ini kita buat untuk X lebih dari sama dengan 3 hasilnya 1. Nah, ini hasilnya 1 untuk X lebih dari sama dengan 3. Kalau kita buatkan tabel, nah itu seperti apa namanya? Nih dia, tabel. Berarti kalau untuk X sama dengan 0, 0, nih berarti dia sama dengan 1 per, nih 0, nih X-nya sama dengan 0 berarti 1/8. Kemudian kalau X-nya sama dengan 1 berarti dia setengah. Kalau X-nya sama dengan 2 dia 7/8. Kalau X-nya sama dengan 3 dia berarti 1. Ini dalam bentuk tabel. Kalau kita buatkan dalam bentuk grafik, nah dia seperti ini. Perhatikan ini peluangnya. Nah, ini X-nya. X-nya itu ingat ya, ini bukan koordinat ya. Jadi kita ambil nilai ininya. 0 ini bukan berarti 0 yang di titik koordinat ini, bukan, nak. Ya, jadi ini nilainya 0. Nah, di sini berarti 0, 1, 2, 3, 4. Ibu buatkan sampai 4. Kemudian peluangnya ini Ibu sebenarnya keliru nih. Harusnya kalau di sini 0, di sini 1, setengahnya di tengah-tengah ya. Tapi enggak masalah, Ibu buatnya skalanya enggak benar, jangan diikut seperti ini. Nanti kalian buatnya pakai penggaris ya, betul-betul. Jadi ini Ibu ambil dari 1/8, ini 4/8 atau setengah, kemudian 7/8, kemudian 1. Ingat sekali lagi Ibu membuat skalanya tidak benar skalanya ya. Jangan ditiru. Oke, nih harusnya kan setengah, ini kan di tengah-tengah di sini. Ya, Ibu buatnya agak meleset. Oke, tinggal kita pasangkan. Kalau dia X-nya 0, maka peluangnya 1/8. Perhatikan di sini 0 di sini. Nah, ini 0 nih. Untuk 0 ini kan enggak termasuk nih. Maka dia bolong, maka hasilnya kan 0 nih. Kalau dia ini hasilnya 0 ke belakang. Ini 0, ini hasilnya 0. Ininya tidak ada sama dengan, berarti dia bolong. Kemudian kalau dia 0 sama dengan, berarti penuh, ada sama dengan, hasilnya 1/8. Nah, ini kalau 0 ya, dia penuh nih, ada sama dengannya, maka hasilnya 1/8. Kemudian 1 ini bolong, mengapa? Ini dia tidak ada sama dengannya, hasilnya juga 1/8. Nah, ini dia 1, dia bolong, hasilnya juga 1/8. Kemudian 1 yang penuh,
1 yang penuh dia hasilnya setengah atau 4/8. 1 yang penuh hasilnya setengah. Lihat nih ada sama dengan hasilnya setengah. Tuh. 1 yang penuh hasilnya setengah. Kemudian 2 yang bolong hasilnya juga setengah. Lihat ya dari sini. 2 yang bolong tidak ada sama dengan hasilnya juga setengah. Kemudian 2 yang penuh berarti ada sama dengannya. 2 yang penuh ini ada sama dengan hasilnya 7/8. 2 yang penuh hasilnya 7/8. Kemudian 3 yang bolong ini hasilnya 7/8. Nih 3 yang bolong tidak ada sama dengan hasilnya 7/8. Tuh. Kemudian 3 yang penuh hasilnya 1. Nih dia. 3 yang penuh hasilnya 1. Nih. Nah, kemudian di sini berarti lebih dari 3. Berarti ini untuk lebih dari 3. Oke. Itu materi tentang fungsi distribusi kumulatif variabel acak diskrit. Setelah ini Ibu akan lanjutkan video yang keempat supaya tidak terlalu panjang, jadi videonya Ibu bagi 2. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.